Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Sabtu pagi 9 ataupun 9 Sya'ban 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid As-Sunnah Villa Cinere Mas dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema nikmat akhirat lebih indah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid As-Sunnah yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema yang penting karena berkaitan dengan rukun iman, yang mana iman tidak sah dan sempurna kecuali dengannya. Temanya yaitu nikmat akhirat lebih indah. Di dalam tema ini ada kata-kata al-akhirah, yaitu beriman kepada hari akhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang iman, maka beliau menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Beriman kepada Allah adalah beriman adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir. Dia termasuk daripada rukun iman yang kelima, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Dan arti rukun secara bahasa adalah al-janibul aqwa, sesuatu sisi yang paling kuat. Maka rukun adalah sisi yang paling kuat. Adapun secara istilah syariat dan dipakai dalam ilmu fikih dan usul fikih, rukun adalah ma la yatimmu illa bihi,
segala sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Iman seseorang tidak sempurna kecuali dengan beriman kepada hari akhir. Oleh sebab itulah seseorang sangat penting untuk memperhatikan tema ini karena berkaitan dengan rukun iman. Kemudian juga tema ini kalau kita tinjau pentingnya adalah merupakan kebiasaan yang dimiliki oleh Nabi dan para sahabatnya. Mereka senantiasa sering dalam kehidupan mereka, di majlis-majlis mereka berbicara tentang al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Seperti misalkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dikhidmati oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Kemudian khidmati itu maksudnya adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau berkhidmat, membantu Rasulullah SAW, menyiapkan air wudhu beliau, menyiapkan alat-alat yang diperlukan oleh Rasulullah SAW di malam hari. Kemudian Nabi Muhammad SAW, kebiasaan beliau adalah membalas jasa. Maka Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Kata Rasul SAW kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, mintalah, aku akan berdoa kepada Allah agar permintaanmu dikabulkan oleh Allah. Kemudian Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku memohon kepada engkau agar bisa menemanimu di dalam surga. Ya, kalau sebagian orang mungkin di zaman sekarang ketika ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mintalah. Maka mungkin sebagian orang akan minta yang macam-macam, minta rumah, minta kekayaan, minta sebagaimana permintaan-permintaan manusia sekarang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para sahabat Nabi, aku memohon kepada engkau agar bisa menemanimu di dalam surga. Jadi orientasi ataupun perspektif berpikir para sahabat adalah mengenai akhirat. Bagaimana bisa sukses di akhirat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dari sahabat Nabi Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Itu satu contoh bahwasanya yang membicarakan tentang akhirat, yang membicarakan tentang kehidupan setelah kematian, maka itu mencontoh Nabi dan para sahabat. Contohnya ini Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Contoh yang lain, misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari Hanzalah al-Usayyidi radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Hanzalah, "Kaifa tajiduka ya Hanzalah?" Bagaimana engkau mendapati dirimu wahai Hanzalah? Kemudian Hanzalah radhiyallahu anhu berkata, nafaqa Hanzalah, yang artinya Hanzalah sudah menjadi seorang munafik. Di zaman itu kata-kata munafik berat, karena munafik yang terkenal zaman itu adalah munafik i'tiqadi, munafik kekafiran, keyakinan, lisannya Islam, hatinya penuh dengan kebusukan, kekafiran.
Maka ketika Hanzalah al-Usayyid radhiyallahu anhu berkata seperti itu, nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, apa ini wahai Hanzalah? Subhanallah, ma taqul. Apa yang engkau ucapkan? Maha suci Allah. Kemudian Hanzalah bercerita kenapa beliau menganggap dirinya sudah menjadi seorang munafik. Kata Hanzalah, nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ain. Kita di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sering mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Lihat di situ, sering mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Saking seringnya, apa yang terjadi? Seakan-akan kita bisa melihat surga dan neraka terang di hadapan kita, sejelas kita memandang dengan mata kasat kita. Ini menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam majlisnya sering sekali berbicara tentang surga dan neraka. Dan surga dan neraka termasuk pembicaraan berkaitan dengan akhirat. Kemudian Hanzalah bercerita kenapa beliau menjadi orang munafik. Kata beliau, fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'afazna al-azwaj wal aulad wa dhayya'at nasina katsiran. Tapi ketika kita keluar dari majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita bertemu dengan anak, kita bergaul dengan istri, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan dunia, kita lupa yang sudah kita pelajari di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati tidak sekhusyuk di depan Rasulullah SAW. Itulah yang membuat beliau berkata Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Maka kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Fa wallah inna lanalqa mithla hadza." Demi Allah, kalau begitu aku pun juga merasakan hal seperti itu. Lalu mereka pergi menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang hal tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Tetapi hadis ini kalau dipotong sampai sini saja sudah jelas bahwasanya kebiasaan Nabi dan para sahabatnya sering membicarakan tentang kehidupan akhirat. Maka usahakan kita di grup-grup WhatsApp, di duduk-duduk lagi mungkin duduk-duduk bersama istri, bersama anak-anak, bersama teman-teman, jangan pernah lepas dari membicarakan kehidupan akhirat. Saya teruskan hadisnya karena di sini hadisnya penting, meskipun tidak berkaitan dengan yang saya maksudkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku berada di tangannya, "In tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikah." Jikalau kalian selalu seperti kalian berada di hadapanku, selalu fokus khusyuk tentang kehidupan akhirat, maka niscaya para malaikat akan menyalami kalian walaupun kalian di atas kasur kalian. Kenapa? Karena statusnya sama kalau begitu dengan malaikat. Senantiasa di atas ketaatan, senantiasa di atas ibadah. Yaf'aluna ma yu'marun, la ya'suna Allah ma amarum, yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama. Wa fi turiqikum, dan para malaikat akan menyalami kalian di jalan-jalan kalian. Walakin ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah. Akan tetapi wahai Hanzalah, sa'ah terkadang seperti ini, terkadang seperti ini. Artinya terkadang kita fokus nih sekarang di majelis ilmu. Yang keliru adalah saat di majelis ilmu masih nonton Facebook, masih scroll status Instagram, dan tidak sedikit kadang-kadang di majelis ilmu terdengar suara-suara yang itu ada di Instagram. Nah, ini aneh kalau begitu. Tapi kalau seandainya kita di majelis ilmu fokus khusyuk, kemudian ketika keluar kita mengerjakan aktivitas-aktivitas duniawi, ya wajar saja. Kita bergaul dengan istri, kita jalan-jalan dengan istri, kita pergi ke pusat perbelanjaan dengan istri, biasa saja.
Ya, tidak mengapa. Sebagian kadang-kadang kalau sudah istiqamah atau istilahnya sekarang berhijrah, enggak, no mall. Siapa yang mengharamkan? Enggak ada. Tidak ada yang mengharamkan. Orang mau berbelanja, Rasulullah SAW berbelanja di pasar, bukankah disebutkan bahwasanya para rasul yamshuna fil aswaq? Dan itu yang diherankan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau dia rasul, mengapa dia jalan di pasar? Berarti kan rasul ke pasar dong. Jadi jangan yang jenggotan mengharamkan mall, jangan. Ya, ini salah ajarannya ini. Nggak mungkin juga kita di masjid terus, nggak mungkin juga kita di majelis ilmu terus. Ya, yang keliru adalah saat di majelis ilmu masih scroll up status-status orang, dan ustadznya bebui muntungnya, mulutnya kemudian nggak didengar gitu. Nah, ini keliru. Jadi intinya kebiasaan para sahabat Nabi membicarakan akhirat dalam majelis-majelis mereka. Contoh saya contohkan tadi antara suami istri. Jangan lepas pembicaraan itu. Pembicaraan bagaimana nanti kita di akhirat ya. Kalau saya mati, jangan cuma pertanyaannya, Mah, kalau saya mati nanti Mama nikah lagi enggak? Itu pertanyaan yang saya belum pernah tanyakan ke istri saya. Kenapa? Karena saya cemburuan orangnya. Ya, makanya saya tidak mau mati duluan. Bukan mendoakan istri saya mati duluan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Contoh yang lain. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah. Ketika Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsiri surat Maryam ayat 71-72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Tidak ada di antara kalian, wahai makhluk, kecuali akan mendatangi neraka, yaitu berjalan di atas sirat. Jadi kita ini semuanya nanti kelak di akhirat akan diperlihatkan neraka. Bagaimana dahsyatnya neraka. Itu adalah sudah ketetapan dari Allah. Mendatangi nerakanya pasti. Yang belum pasti bisa lewat atau enggak. Ayat yang selanjutnya, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Enggak semua diselamatkan, enggak semua yang lewat. Kami selamatkan orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang yang zalim bertekuk lutut di sana. Ketika Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini di dalam tafsirul Quranul Azim, beliau menceritakan sebuah kisah. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, kana Abdullah ibnu Rawahah wadhi'an ra'sahu fi hijri imra'atih. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, beliau sedang berbaring di pangkuan istrinya. Dan ini termasuk daripada keharmonisan. Dan ini kebiasaan Nabi dan para sahabat, tiduran di pangkuan istrinya. Meskipun sudah tua, meskipun sudah jadi kakek nenek. Kata si nenek, "Ngapain lo di sini?" Ya, ini tanda keharmonisan. Dan Rasulullah SAW bukankah wafat di situ? Makanya Aisyah radhiyallahu anha bangga dengan keadaan seperti itu. Tufiya Rasul sallallahu alaihi wasallam baina nahri wa sahri. Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di antara leherku dan pangkuanku. Itu kebanggaan seorang istri, karena berarti dia benar-benar mengurus suaminya. Dan itu tanda keharmonisan. Abdullah bin Rawahah sedang tidur di pangkuan istrinya. Fabaka. Kemudian beliau menangis. Fabakat imra'atuhu, lalu sang istri pun ikut menangis. Di sini pelajarannya adalah tenggang rasa dengan keadaan suami. Belum nanya istrinya, "Kenapa nangis lo?" Enggak, langsung nangis, ikut-ikutan nangis. Bukan malah, "Kenapa nangis lo? Cengeng amat." Bukan. Ya, ikut nangis. Lalu Abdullah bin Rawahah melihat istrinya, "Mayubkiki, apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai istriku?" Sang istri mengatakan, "Ra'aituka tabki fa bakaitu." Aku melihat suamiku menangis, maka aku ikut menangis. Kemudian Abdullah bin Rawahah menceritakan sebab beliau menangis. Lihat, ini kebiasaan para sahabat yang kita lakukan sekarang. Alhamdulillah kita mencontoh mereka.
yaitu mengingat kehidupan akhirat. Beliau mengatakan, "Inni dzakartu qaulallahi ta'ala." Aku ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in minkum illa wariduha." Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka. Fala adri anju minha am la. Aku tidak tahu apakah aku bisa selamat atau tidak. Seperti yang saya katakan tadi, semua dari kita pasti mendatanginya. Itu sudah ketetapan dari Allah. Yang belum tetap, apakah kita bisa keluar darinya? Itu yang sering di benak para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan itu metode hidup mereka, metodologi hidup mereka, cara berpikir hidup mereka seperti itu. Saya selamat nggak di akhirat? Saya selamat nggak di akhirat kelak? Itu yang selalu. Nanti saya akan bawakan riwayat selanjutnya sekarang ini. Setelah ini, selamat nggak saya di akhirat? Ya. Wa fi riwayah wa kana maridan. Dan pada saat itu di dalam riwayat yang lain Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu sedang sakit, apalagi dalam keadaan sakit. Ya, sering-sering mengingat kehidupan akhirat, selamat atau tidak. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, kebiasaan mengingat akhirat itu metode para sahabat. Bahkan sahabat-sahabat yang mulia. Suatu ketika ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, orang ketiga terbaik di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga terbaik dari manusia seluruhnya. Setelah para rasul, para nabi, kemudian Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Manusia ketiga terbaik. Lewat manusia kedua terbaik. Siapa beliau? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Utsman bin Affan tidak menjawab salam. Biasanya kalau tidak menjawab salam, imma tidak mendengar, atau sedang memikirkan yang lain, atau memang tidak mau menjawab salam, sedang marah, sedang memboikot. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika disalami Utsman bin Affan dan salam beliau tidak dijawab, maka beliau mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya salamtu ala akhik. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, aku mengucapkan salam kepada saudaramu itu. Ma radda alayya. Dan ia tidak menjawab salamku. Kata Utsman bin Affan membela diri, wallahi ma sami'tu. Demi Allah aku tidak mendengar. Lihat, tiga manusia mulia ribut masalah salam, subhanallah. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menengahi. Dan di sini bijaksananya Abu Bakar Siddiq. Benar, sungguh benar. Sallama Umar walam yasma' Utsman. Sungguh benar Umar bin Khattab sudah mengucapkan salam, tetapi Utsman bin Affan tidak mendengarnya. Ma sya'nuka, apa yang engkau sedang pikirkan? Ternyata apa yang dipikirkan oleh Utsman bin Affan? Wallahi kuntu ufakkiru fi najati hadzal amr. Aku sedang berpikir bagaimana bisa selamat di akhirat. Sampai orang salam tidak mendengarnya. Ternyata sedang memikirkan bagaimana bisa selamat di akhirat. Ini metode para sahabat. Makanya para ikhwah, ya, kita sudah menjadi rahasia umum lah di grup-grup para lelaki, kadang-kadang ngomongin janda, ngomongin poligami, ya, itu tak dibantai aja, diingatkan aja, ingat akhirat. Kadang-kadang terlalu berlebihan, ya, kadang-kadang terlalu berlebihan. Saya kenal seorang teman saya karena Allah di Jakarta ini. Saya mulai temani dia dari mulai 2013 yang lalu. Berarti lama toh, 2013 sampai sekarang ngomongnya poligami nggak selesai, tapi cuma mendung doang, nggak pernah hujan. Ya, ini pada ikhwan yang terhormat. Maka ingat akhirat, ingat tentang kehidupan, bagaimana bisa selamat di akhirat. Taib. Adapun tema kita ini, nikmat akhirat lebih indah, itu berdasarkan ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala ada 2 kali menyebutkan kira-kira di dalam Al-Quran tentang
tema ini, wal akhiratu khairun, dan kehidupan akhirat lebih baik, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 77. Allah berfirman yang artinya, qul mata'ud dunya qalil, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhiasan dunia sedikit dan kehidupan akhirat lebih baik bagi siapa yang bertakwa. Lihat, kehidupan akhirat lebih baik. Ini tema yang kita ambil. Begitu juga dalam surat Al-A'la ayat 17, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi tema ini, nikmat akhirat lebih indah, diambilkan dari dua ayat tersebut. Nah, sesudah kita memahami bahwa tema ini penting dan tema ini kebiasaan para sahabat Nabi, kemudian tema ini diambilkan dari Al-Quran, sudah 3 poin itu. Yang keempat adalah yang dimaksud dengan tema ini yaitu kehidupan akhirat. Maksudnya adalah kehidupan di dalam surga. Karena kampung akhirat nanti ada 2, tidak ada yang ketiga. Surga atau neraka. Nikmat akhirat maksudnya nikmat akhirat yang ada di dalam surga lebih indah dibandingkan nikmat yang ada di dunia. Nikmat akhirat yang ada di dalam surga lebih indah dibandingkan nikmat yang ada di dunia. Dan titik persamaan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat hanya pada nama. Garis bawahi itu baik-baik. Titik persamaan antara nikmat akhirat dengan nikmat dunia hanya ada pada nama. Adapun zatnya, bagaimananya, maka tidak akan pernah bisa dibandingkan dan dibesitkan di dalam pikiran kita. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, al-jannatu la khataralah. Nikmat surga tidak pernah terbesit di dalam hati. Tidak bisa dibandingkan. Yang bisa yang sama dari nikmat akhirat, yaitu di surga, dan nikmat di dunia hanya nama. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat Rasulullah SAW, disebut oleh para ulama habrul ummah, ulamanya umat Islam, turjumanul Quran, ahli tafsir di generasi sahabat. Beliau mengatakan, ma syai'un fid dunya mimma fil akhirah illa asma. Tidak ada sesuatu di dunia yang sama dengan kehidupan di akhirat kecuali cuma nama. Madu, iya ada madu, namanya saja. Khamar, iya ada khamar, namanya saja. Tapi kaifiatnya, bagaimananya, zatnya sangat berbeda jauh. Saya pernah ceramah di sebuah kota tentang nikmat-nikmat surga. Salah satunya adalah wa khamrin ladzatin lisyaribin, dan minuman khamar yang lezat untuk peminumnya. Kemudian saya sebutkan tadi perkataan Abdullah bin Mas'ud bahwasanya tidak ada sesuatu yang sama di dunia, Abdullah bin Abbas maksudnya, tidak ada yang sama di dunia dengan di akhirat di surga kecuali cuma nama. Khamar, khamar, tapi zatnya berbeda. Khamar di dunia kullu muskirin haram wa kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan khamar, itu di dunia. Setiap yang memabukkan disebut dengan khamar, itu di dunia. Di akhirat khamrin ladzatin lisyaribin, khamar yang lezat untuk yang meminumnya. Ada bapak-bapak sudah tua, wah Ustadz ini nggak benar ceramahnya. Habis kajian dia datang ke saya, Ustadz nggak benar ceramahnya. Khamar di mana-mana haram, sampai di surga haram, Ustadz. Ya, saya lihat, wah tua nih, susah dihadapin nih, sebeh, ya, susah dihadapin. Maka saya katakan tidak sama, be, ya. Khamar namanya sama, tetapi zatnya berbeda. Di surga nikmat, lezat untuk yang meminumnya. Di dunia memabukkan.
Ah enggak, pokoknya khamr haram Ustaz. Saya nggak tahu urusan. Harus dirarat ceramahnya. Gimana? Ya, maka maksud saya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang dimaksud dengan tema kita ini adalah nikmat akhirat lebih indah, maksudnya nikmat akhirat di surga. Nikmat yang ada di surga di akhirat lebih indah daripada nikmat yang ada di dunia. Baik. Itu maksud dari tema. Apa tujuan dari kajian ini? Tujuan dari kajian ini adalah agar seorang muslim senantiasa sudut pandang berfikirnya adalah bagaimana bisa sukses di akhirat, bukan hanya sukses di dunia. Karena akhirat tujuan utama bagi seorang muslim. Bagaimana bisa sukses di akhirat, bukan hanya sukses di dunia. Apalagi Bapak Ibu, di zaman sekarang kita dapati media sosial kita zaman media sosial. Bahkan saya tadi baca berita, bentar lagi TV-TV analog atau monolog namanya, yang pakai kabel, pakai antena, udah nggak main lagi. Semuanya dipindah ke handphone, semuanya sudah ditiadakan lagi itu TV-TV. Semuanya pakai internet. Berarti apa? Semua dari orang yang mempunyai handphone pintar, dari mulai yang tua sampai yang anak-anak, akan melihat itu. Dan manusia sangat terpengaruh dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Yang terjadi pada anak-anak kita sekarang, saya punya santri, yang terjadi pada anak-anak kita sekarang adalah mereka kalau ditanya besar mau jadi apa? YouTuber. Karena ada duitnya, ada cuan, ada duitnya, bisa beli rumah mega, mobil mewah, tidur di atas dolar dibuang-buang. Itu yang dia lihat sekarang. Maka tema ini sangat penting untuk mengingatkan kehidupan seorang muslim. Harusnya sudut pandangnya selalu bagaimana bisa selamat di akhirat. Di tengah keterasingan, di tengah sikap hedonisme yang disebarkan, yang di-frame melalui media sosial. Ya, anak 20-an tahun mempunyai mobil-mobil mewah belasan, kemudian di rekening ratusan juta, rumah mega, harga miliaran. Yang ada dalam pikiran anak-anak kita, bagaimana saya bisa begitu ya? Beruntunglah orang tua yang belum sampai saat ini. Meskipun anaknya sudah SMP, anaknya sudah SMA, belum memegangkan handphone kepemilikan pribadi kepada anak tersebut. Dan beruntunglah orang tua yang sampai saat ini belum mengizinkan anaknya untuk memberikan izin untuk mempunyai akun media sosial. Bukan haram dia, tetapi lebih selamat. Bukan haram, tetapi lebih selamat. Sulit memang, tetapi itulah jalan yang akan didapati oleh orang-orang yang tahu harga keselamatan di akhirat. Kita tidak ingin masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamut yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Tidaklah seorang muslim memimpin orang-orang yang dipimpinnya. Pada hari muslim yang memimpin ini meninggal dalam keadaan dia menipu orang yang dipimpinnya, menipu dengan memberikan apa saja yang bisa ditonton, apa saja yang bisa dijadikan sebagai hal yang melalaikan dari ketaatan kepada Allah, melainkan orang tersebut diharamkan atasnya surga Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati para ikhwan. Saya agak kurang suka anak-anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun itu sudah jadi kebiasaan kayaknya. Makan sambil nonton. Ya subhanallah. Harus ada prinsip hidup. Harus ada prinsip yang seseorang akan bertemu dengan Allah kelak nanti di hari kiamat. Maka tema ini penting. Mengapa?
Karena agar mengingatkan kita bahwa kehidupan sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun Masjid Nabawi, kemudian beliau meletakkan batu-batu dengan penuh debu, padahal beliau Khalilullah, kekasih Allah, Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia sepanjang masa sampai hari kiamat, Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para Rasul, Sayyidu ulul azmi minar rusul, pemimpin para ulul azmi dari para Rasul. Beliau ketika membangun Masjid Nabawi, meletakkan batu-batu bata di situ penuh dengan debu, beliau mengatakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan akhirat. Tanamkan itu, Pak, kepada anak-anak, kepada diri sendiri. Di dunia cuma sebentar, Pak. Di dunia cuma sebentar. Dan tadi pagi saya baca tentang kematian. Kematian tidak pernah berbau dia. Ada perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, alam tara kaifa kana al-mautu yaf'alu bil makhluqin. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana kematian berbuat kepada para makhluk? Kemudian beliau mengatakan, kata beliau, aqallu man ya'ish minasyuyukh minasyubban wa aktsaru, saya ulangi, aqallu man ya'ish minasyubban wa aktsaru man yamut minasyubban falidzalika yanduru man yakbur. Yang paling banyak meninggal adalah para laki-laki, para anak-anak muda. Yang paling banyak meninggal adalah para anak muda yang masih muda. Makanya kadang kita kan datang ke tempat keluarga, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek kita. Paling ketika kita ngeliat, sebentar lagi nih ente nih. Ternyata kita yang sebentar lagi. Yang paling sedikit hidup orang muda dan paling banyak yang tersisa adalah orang-orang tua. Oleh sebab itulah sangat jarang yang tua. Coba yang tua, sedikit kan? Yang muda yang banyak meninggal. Dan kalau sudah mati, Pak, nggak manfaat. Rumah megah, mobil mewah. Itu sekarang yang di framing di media sosial, beli mobil mewah, beli mobil, rumah mega, yang di framing, yang diperlihatkan ke kita. Itu kalau pas lagi live, mati. Mau dibawa itu semua. Dibagikan bagaikan kacang goreng, nggak ada nilainya. Begitu manusia. Begitu kehidupan dunia. Nah, tema-tema seperti ini menggugah kita agar memikirkan bagaimana bisa selalu berorientasi. Sudut pandang kita hanya bagaimana saya bisa selamat di akhirat. Dan akhirat yang dimaksud adalah surga. Dan selamat setelah kematian. Karena para ulama mengatakan, di antaranya sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, innakum lataquluna yaumal qiyamah. Kalian sering mengatakan kiamat. Tahukah kalian apa itu kiamat? Kata beliau, man mata qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamat. Sedangkan kita tidak tahu kapan kita meninggal. Mungkin saya sekarang 5 menit depan, 1 jam depan, 1 hari depan, 1 pekan depan, 1 bulan depan, nggak tahu. Mungkin sekarang. Maka para ikhwah, tema-tema seperti ini di saat kehidupan hanya dilihat dengan kekayaan. Saya mau bergaul dengan dia, kayaknya nggak level deh. Hidup lu nggak mewah. La haula wala quwwata illa billah. Dan mohon maaf ya,
Bagi orang yang tahu kehidupan dan nikmat akhirat yang akan kita pelajari sekarang ini, dia, mohon maaf bahasa saya, dia merasa ketika ada yang nampakin kemewahan dunia, dia merasa apa ya, bahasanya, kalau bahasa saya mungkin agak kasar ya, jijik nih ngomongin dunia, dibawa aja enggak, jijik ngomonginnya. Ya, memperlihatkan jet pribadi, memperlihatkan mobil mewah, memperlihatkan rumah sekian miliar. Orang yang tahu nikmat akhirat, maka niscaya dia tidak akan pernah seperti itu. Saya pernah, Pak, ke penjara Sukamiskin, penjaranya para koruptor. Saya berbicara di hadapan koruptor yang masuk media sosial itu. Saya temuin satu-satu. Kemudian kita kumpul di masjid, satu aja ayat yang saya kupas. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat, Pak, lebih baik dan lebih kekal. Orang korupsi sekian, kemudian hidupnya tidak nyaman, dikejar-kejar Interpol. Ngapain? Wal akhirah khairun wa abqa. Satu ayat saja saya kupas waktu itu. Maka hati-hati anak-anak muda kita, anak-anak kita. Jangan anak orang lain, anak-anak kita. Hati-hati. Jangan sampai masuk ke dalam diperbudak dunia dan dia lupa tentang kehidupan akhirat. Bahkan di zaman sekarang terjadi kebiasaan orang kafir merebak di tengah kaum muslimin. Apa itu? Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun." Mereka, orang-orang kafir, ini ayat sebenarnya untuk orang-orang kafir. Mereka, orang-orang kafir, mengetahui hal-hal yang lahir dari kehidupan dunia, sangat fasih tentang kehidupan dunia. Entah itu perkara kecantikan, makanan, fashion, kemudian alat transportasi, mobil mewah, rumah megah, dan seterusnya. Fasih sekali tentang kehidupan dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Tetapi mereka tentang kehidupan akhirat adalah lupa, lalai tentang kehidupan akhirat. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Ar-Rum ayat 7. Lihat penafsiran yang menarik dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala akan hal ini. Kata beliau, Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'i, belajar kepada Abu Hurairah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wallahi la balagha min ahadihim bidunyahu annahu yaqlibu dirhama ala dhufrih fayukhbiruka biwaznih. Demi Allah, sampai mereka sangat mahir dengan dunia. Dalam taraf mereka meletakkan dirham, emas dan perak mereka di atas kuku saja, nggak usah ditimbang. Mereka tahu berapa beratnya. Saking mahirnya tentang dunia, diletakkan emas dan perak pada kukunya, nggak usah ditimbang, tahu beratnya berapa. Tapi kata Al-Hasan Al-Basri, wa ma yuhsinu an yusalli. Ternyata dia tidak bisa sholat dengan baik. Hati-hati para ikhwan yang paham ilmu umum, paham ilmu umum tetapi nggak bisa sholat, nggak bisa berwudu dengan benar, tidak bisa. Dan saya berpesan ini, ada santri saya bilang, ketika kita belajar ini kan hari-hari ini semestinya para ustadz sudah mulai membahas tentang fikih puasa, karena dakwah salaf selalu dibangun di atas ilmu. Maka kita di pesantren sudah ada daurah syar'iyah, kajian Islam intensif tentang fikih puasa. Setelah pertemuan pertama yang saya mengisi di situ, santri bertanya, "Ustadz, bagaimana saya dulu sudah baligh dan belum berpuasa-puasa, dibiarkan oleh bapak ibu saya, padahal sudah baligh." Ya, hati-hati nih. Orang tua yang memiliki anak-anak masih SD, umur 9 tahun, kadang-kadang sudah ada yang baligh,
9 tahun itu adalah anak kelas 3 SD. Kalau sudah balik wajib puasa. Jika tidak berpuasa dan orang tuanya membiarkan tidak berpuasa, orang tuanya ikutan berdosa. Dan kalau seandainya sudah balik umur 9 tahun sampai sekarang SMA ataupun kuliah, pada waktu haid belum dibayar, wajib bayar. Wa ma yuhsinu an yusalli, tidak bisa sholat, tidak tahu hukum-hukum haid dan nifas. Gara-gara kenapa? Cuma dicekoki perkara dunia. Kamu harus sukses nak dunia, kamu harus dapat titel nak kamu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita kupas itu tadi muqaddimah ya, pendahuluan. Itu curhatan saya, anggaplah curhatan saya aja lah gitu ya. Temanya belum. Baik. Karena ini kan 2 tahun saya nggak kesini. Ya, antum harus sabar sama saya. Baik, sekarang kita masuk kepada nikmat akhirat lebih indah. Cara saya akan menyampaikan bagaimana? Saya akan bandingkan antara nikmat dunia, ya, nikmat maksud saya nikmat surga, di surga dengan sengsara di akhirat, siksa di akhirat. Kita akan bandingkan itu sehingga kita termotivasi, saya harus masuk surga. Saya kalau boleh tanya sekarang ini, semua dari yang hadir ini, mungkin kalau ditanya mau masuk surga, mau, tapi tekad bulat mau masuk surga, keinginan keras, keinginan kuat masih belum tercipta mungkin dari sebagian orang. Maka harus dimotivasi, harus dibakar, dikompori. Ya, kita caranya akan membandingkan ini nikmat surga, ini siksa di neraka. Sehingga kita mengetahui ternyata nikmat surga lebih indah. Taib. Yang pertama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang derajat atau tingkatan tempat tinggi antara surga dan neraka. Kita bahas. Yang pertama adalah, ya, perhatikan bahwasanya nikmat surga diantaranya yang indah adalah dia ditempatkan di tempat yang tinggi. Sedangkan nikmat atau siksa di akhirat tempatnya adalah di tempat yang rendah. Dan ini manusiawi. Orang suka di tempat yang tinggi, baik itu kedudukannya secara maknawi ataupun zatnya. Makanya kan manusia banyak bikin tower-tower yang tinggi. Itu karena memang kesukaan dia secara fitrah manusiawinya suka tempat yang tinggi. Dan surga salah satu nikmatnya di tempat yang tinggi. Neraka salah satu siksa sengsaranya adalah di tempat yang rendah. Coba perhatikan sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, yaitu beliau bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Sesungguhnya di dalam surga, ya, di dalam surga terdapat 100 tingkatan. Ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Di antara satu tingkatan dengan tingkatan yang di atasnya itu seperti antara langit dan bumi. Antara bumi dan langit. Kita di bumi. Langit yang kita lihat yang biru-biru ini itu hanya sebatas kuatnya mata kita memandang. Bukan itu yang dimaksud. Kalau itu saja yang dimaksud, itu pun sudah tinggi. Paham maksud saya enggak? Ya. Kalau seandainya biru yang kita lihat ini, itu yang dimaksud dari langit yang disebutkan dalam hadis tadi, itu sudah tinggi. Apalagi bukan itu yang dimaksud. Karena langit ada 7 tingkatan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj. Nah, langit yang dimaksud, langit pertama, Allahu a'lam tempatnya di mana.
Yang jelas kita sekarang di bumi, kemudian di samping bumi ada planet-planet lain, kemudian planet-planet lain itu dikumpulkan dalam satu galaksi disebut Milky Way, galaksi Bima Sakti. Itu baru satu galaksi. Di luar sana terdapat miliaran galaksi. Apakah itu langit pertama? Allahu a'lam. Yang jelas berarti di dalam surga terdapat 100 tingkatan. Antara satu tingkatan dengan satu tingkatan di atasnya seperti antara bumi dan langit. Langitnya Allahu a'lam yang mana. Berarti sangat jauh, sangat tinggi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu nikmat yang ada di dalam surga. Sedangkan nikmat atau siksa kesengsaraan yang ada dalam neraka, yaitu di bawah, tempatnya rendah. Setiap yang rendah maka menunjukkan kepada kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, yang munafik i'tiqadi, kufrun akbar, di dalam neraka yang paling dalam. Semakin rendah semakin sengsara, semakin menunjukkan kehinaan. Contoh yang lain lagi, hadis yang menunjukkan akan hal itu. Semakin rendah semakin menunjukkan kesengsaraan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kunna 'inda Rasul sallallahu alaihi wasallam idz sami'a wajbah. Suatu saat kami duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada suara menggelegar. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadruna ma hadza?" Tahukah kalian apa itu? Kemudian para sahabat dengan adabnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan ini adab sekarang hilang di tengah para netizen. Ya, kadang-kadang di kolom komentar ada seorang yang bertanya, kemudian ada netizen yang jawab, saya bantu ya Ustadz jawabnya ini. Ini nggak beradab nih. Ya, sudah diem aja. Yang ditanya Ustadznya, Ustadz niat saya baik, enggak. Sekarang urusannya adab. Apalagi terkadang jawabannya salah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan. Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka semenjak 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi finnaril an hatta intaha ila qa'ya. Maka dia dilemparkan ke dalam neraka sampai tadi terdengar bunyi, baru sampai dasarnya. 70 tahun dilempar. Seapa itu dalamnya? Semakin rendah, semakin sengsara. Itu indahnya nikmat akhirat yang pertama, tempatnya di surga. Baik. Indahnya nikmat akhirat yang kedua, perbandingan dengan sengsaranya siksa di neraka, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga sebagaimana yang sudah kita katakan tadi bertingkat-tingkat. Di dalam mendapatkan nikmat di surga pun bertingkat-tingkat. Nikmat surga yang paling rendah, coba kita perhatikan sekarang. Nikmat akhirat lebih indah dilihat dari nikmat surga yang paling rendah. Tulis begitu, nikmat surga atau nikmat di akhirat lebih rendah dilihat dari nikmat surga yang paling rendah. Apa nikmat surga yang paling rendah? Coba perhatikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inni la a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha." Yang artinya, aku mengetahui siapa penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari api neraka. Setelah itu tidak ada yang keluar lagi dari penghuninya. Jadi ada orang-orang ahli tauhid yang dimasukkan ke dalam neraka karena maksiatnya. Kemudian dia keluarkan, setelah disiksa dikeluarkan.
Ini ada manusia yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka. Wa akhir ahlil jannati dukhulanil jannah. Dan paling terakhir kalau begitu masuk ke dalam surga. Siapa dia? Rajulun yakhruju minan nari habwan. Seorang yang keluar dari api neraka dalam keadaan merangkak. Fa yaqulullahu ta'ala tabaraka wa ta'ala. Kalau sudah mikir seperti ini mah enggak main sudah. Rumah mega, mobil mewah, jet pribadi, mau kosong. Ya, enggak main dah. Keluar dari api neraka dalam keadaan merangkak. Kemudian fayaqulullah ta'ala, Allah berfirman kepada orang tersebut, idhab fadkhul jannah, masuk engkau ke dalam surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'ah. Lalu orang ini datang, lalu melihat surga, dikhayalkan kepada matanya surga penuh, kaplingannya sudah penuh. Fayarji' fayaqul ya Rabb wajadtuha mal'ah. Lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, aku mendapati surga penuh. Fayaqulullah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala, idhhab fadkhul jannah. Kata Allah kembali lagi engkau, masuk dalam surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'ah. Lalu dia kembali lagi, masih dia khayalkan kepadanya surga penuh. Fayarji' fayaqul ya Rabb wajadtuha mal'ah. Dia kembali lagi kepada Allah, wahai Tuhanku, aku dapati surga penuh. Dan tidak boleh ngapa-ngapain pada waktu itu. Sesuai dengan perintah saja. Nggak bisa seenaknya. Udah malas Nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulullah azza wa jal, idhab fadkhul jannah, fa inna laka mithla ad-dunya wa 'asharati amthaliha. Masuk engkau ke dalam surga. Engkau akan mendapati nikmat seperti nikmat yang ada di dunia. Seluruh nikmat dunia dikumpulkan. Itulah nikmat penghuni surga yang paling rendah. Saya ulangi. Seluruh nikmat yang ada di dunia dikumpulkan, dikalikan 10. Itulah nikmat penghuni surga yang paling rendah. Makanya Pak, saya katakan tadi kepada para koruptor, Bapak, berapa sih korupsi yang paling gede di Indonesia? Yang suka berita-berita politik, berapa? Berapa triliun? Nggak ada yang tahu? Nggak apa-apa. Bukan saya katakan politikus, bukan. Ada 20 triliun? Ada 20 triliun. Lihat. Nikmat surga yang paling rendah, seluruh nikmat dunia dikali 10. Au inna laka 'asharatu amsalid dunya, atau engkau akan mendapatkan kenikmatan dunia kali 10. Kemudian orang ini berkata, ataskharu bi au tadhaku bi wa antal malik. Wahai Allah, seakan-akan dia heran mendapatkan nikmat tersebut. Wahai Allah, apakah engkau menghinaku, mengejekku? Engkau sang raja. Ini nikmat yang paling rendah loh. Masa dunia dan seisinya kali 10? Dia heran, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Belum lagi riwayat yang lain. Riwayat yang kedua juga riwayat Bukhari dan Muslim, atau riwayat Muslim. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma adna ahlil jannati manzilatan. Wahai Allah, apa nikmat surga yang paling rendah? Allah berfirman, huwa rajulun, dia adalah seorang, yaji'u ba'da ma udkhilal ahlul jannatil jannah. Dia datang setelah seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga. Dia datang paling terakhir. Lalu dikatakan kepada dia, masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut berkata, Rabbi, kaifa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhwadhatihim. Wahai Allah, bagaimana aku bisa masuk ke dalam surga? Orang sudah menghuni surga, sudah mengambil tempatnya masing-masing. Lalu Allah memberikan penawaran yang pertama. Lihat, penawaran pertama bagi orang yang paling rendah nikmatnya di dalam surga.
Atarda an yakuna laka mithlu mulki malikin min mulukid dunya? Mau enggak engkau mendapatkan kekayaan salah satu raja dari raja-raja dunia? Sekarang orang paling kaya di dunia seberapa? Coba cek di internet, mohon. Seberapa besar rupiahnya? Cek panitia, cek coba. Ya, cari berapa orang paling kaya di dunia. Orang ini yang paling rendah nikmatnya di surga mendapatkan. Maukah engkau, ini penawaran pertama, maukah engkau mendapatkan kekayaan salah satu orang yang paling terkaya di dunia? Maka orang ini tahu dia pernah hidup di dunia, langsung mengatakan, "Raditu, iya, aku rela, aku mau." Kemudian kata Allah, "Laka dzalik," engkau akan mendapatkannya. Wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu, dan 5 kali lipat darinya. Berapa, Pak Arda? 5,7 triliun. Segitu doang? 5.700 triliun, segitu doang? 5 kali lipat penghuni surga yang paling rendah. Itu penawaran kedua. Engkau akan mendapatkannya. Dan semisalnya. Penawaran kedua. Ketika Allah mengatakan semisalnya yang kelima, orang ini merasa, wah, raditu Rabb, cukup ya Allah. Artinya kalau nggak dicukupin sama orang ini, Allah akan kasih terus. Cukup ya Allah. Kemudian orang itu, Allah berfirman, hadza lak wa 'asharatu amsalih. Itu akan menjadi milikmu dan 10 kali lipatnya lagi. Pak, hanya orang-orang yang kurang waras yang lebih mendahulukan nikmat dunia dibandingkan tidak mendapatkan nikmat surga di akhirat. Coba sekarang yang nipu, yang memarkup kwitansi, yang menipu saat ditimbang, yang memalsukan, yang mengoplos, yang semua segala macam hal-hal yang diharamkan dalam mencari duit. Berapa sih untungnya? Enggak sampai, penawaran pertama enggak sampai. Penawaran kedua, apalagi penawaran ketiga, belum selesai itu ceritanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah 50 kali lipat dari salah satu kekayaan orang paling kaya di dunia, kata Allah, laka dzalik, engkau akan mendapatkan itu, walaka mashtahat nafsuk, dan apa saja yang engkau ingini engkau akan dapat. Walazzat ainuk, matamu apa saja yang engkau ingin lihat engkau akan bisa melihatnya. Subhanallah. Ini nikmat surga yang paling rendah. Ayo Pak, orientasikan akhirat Pak. Apalagi saat mungkin kita sedang terpuruk secara ekonomi. Nggak ada apa-apanya. Mati juga kok. Nggak dibawa mati kok. Saya dulu dalam ceramah-ceramah saya sering katakan, siapa yang disempitkan rezekinya jangan bersedih ketika melihat orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena tidak dibawa mati juga. Cuma 4 kata. Nggak dibawa mati juga. Teman-temanmu, kawan-kawan SMA, kawan-kawan kuliah yang sekarang mungkin jadi pengusaha besar, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, tidak dibawa mati juga. Kecuali yang dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orientasi akhirat, Pak. Nikmat surga yang paling rendah. Kebalikannya sekarang. Ini siksa neraka yang paling ringan. Dan itu yang saya sebutkan tadi, Pak ya. Itu adalah riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga saya lupa. Ada riwayat yang menyebutkan tentang nikmat surga yang paling rendah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang tersebut yang paling terakhir masuk ke dalam surga, udkhul jannah. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Rabb, mal'a, wahai Tuhanku, penuh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lihat, tamanna. Ini mungkin kata-kata
yang bapak bawa dalam hati bapak, ibu bawa dalam hati ibu, ya, sampai nanti kita meninggal. Tamanna, kata Allah kepada si penghuni surga yang paling rendah. Tamanna. Apa itu artinya? Silahkan engkau angankan apa saja yang engkau inginkan, aku akan kasih. Allah. Hanya orang tidak berakal, Pak, lebih mendandangkan dunia ini. Tamanna. Mungkin saat di dunia dia ingin perempuan yang seperti ini, tapi dapatnya sekarang yang seperti ini, ya, karena kapasitas wajahnya juga nggak mendukung. Ini disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat, tamanna, angan-angankan apa saja yang engkau inginkan. Kemudian orang ini berangan-angan, semuanya dikasih oleh Allah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sampai setelah selesai, fa idzan qata'at umniyatuh, jika sudah selesai angan-angannya, maka Allah mengatakan tamanna kadza, tamanna kadza, tamanna kadza. Kalau bahasa kita, fulan, ini belum engkau inginkan, ini belum engkau inginkan, ini belum, ditambahi oleh Allah. Allahu akbar. Fa idza anqata'at jami'ul amani, kalau sudah selesai seluruh angan-angan baik, maka Allah mengatakan laka dzalik, engkau akan mendapatkan sesuai dengan yang engkau angan-angankan. Maka ingat baik-baik, Pak, yang sedang tertipu dengan dunia, menghalalkan segala cara, melalaikan sholat karena ingin dunia, bahkan meninggalkan sholat Jumat karena ingin dunia, dengan segala macam aktivitas kehidupan manusia. Maka ingat kata-kata tamanna, Pak, tanamkan ke dalam hati. Saya ingin tamanna. Mungkin anak dikasih nama anak tamanna, ya, tamanna, yang mana kita ingin mendapatkan nikmat kelak di akhirat. Suruh oleh Allah untuk berangan-angan apapun yang kita inginkan. Nah, ini Pak Dekho. Ini yang menyebabkan kadang-kadang ada pernah orang dengar kajian saya seperti ini, kemudian setelah kajian dia bilang, Ustadz, saya dulu ingin masuk surga, tapi setelah dengar kajian ini saya ingin sekali masuk surga. Cuma Ustadz, saya ini tahu diri, saya ini suka malas. Kalau nonton YouTube juga yang lawak-lawak, suka leha-leha gitulah. Ya, saya bukan tipe yang ahli ibadah, Ustadz. Boleh nggak Ustadz, saya minta kepada Allah, ya Allah, karena saya tahu diri, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, walau cuma emperan doang. Ini nggak boleh nih, ya, harus tinggi angan-angannya, harus tinggi cita-citanya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sa'altumullah fas'alul firdaus, fa innaha 'alal jannah wa awsatul jannah." Jika engkau minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Dialah surga yang paling tinggi, paling megah. Minta surga Firdaus. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kebalikannya, siksa neraka yang paling ringan. Agar kita bisa membandingkan, yaitu hadis riwayat Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahli an-nari 'adzaban yaumal qiyamah rajulun 'ala akhmasi qadamaihi jamratani minan nar yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghli al-mirjal bil qumqum." Artinya, orang yang paling rendah, paling ringan siksanya hari kiamat adalah seseorang yang di bawah kedua telapak kakinya ada dua batu api. Dengan sebab dua batu api tersebut, otaknya mendidih sebagaimana minyak mendidih saat di dalam panci karena mau digoreng. Kemudian yang menarik, ma yara anna ahadan ashbaha minhu adzaban wa innahu la awhanahum adzaban. Dia mengira tidak ada orang yang lebih berat siksanya dibandingkan dia, padahal itu adalah siksa yang paling ringan.
nikmat akhirat di surga lebih indah. Itu yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, nikmat akhirat di surga lebih indah dibandingkan siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tentang pakaian. Pakaian penghuni surga. Bagaimana mereka berpakaian? Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabra wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura." Pakaian mereka berasal dari sundus. Sundus adalah sutra yang sangat halus. Khudrun berwarna hijau, cerah, istabra, dan juga kainnya sangat menerangi. Wa hullu asawira min fiddah, mereka memakai pakaian gelang-gelang dari perak. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Allah memberikan minuman kepada mereka, minuman yang suci atau yang bersih. Saya yakin ketika antum mendengar ini, masa perak, masa emas, tahu dong emas gitu doang. Apa solusinya agar kita mengagungkan nikmat akhirat? Tadi solusinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menafsiri, ma syai'un fid dunya mimma fil akhirah illa al-asma. Tidak ada sesuatu yang sama di dunia dengan apa yang ada di akhirat di dalam surga kecuali cuma nama. Hakikatnya tidak bisa dibayangkan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pakaian penghuni neraka bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 49 sampai 50, wa taral mujrimina mushfiqina wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabilu min qatiran taghsha min wujuhihimun nar. Surat Ibrahim ayat 49 sampai 50, dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu, artinya dengan rantai. Pakaian mereka adalah dari ter. Ter itu yaitu aspal. Pakaiannya dari aspal yang panas. Muka mereka ditutupi oleh api neraka. Mengerikan pada ikhwan. Kalau kita ingin ringkas antara surga dan neraka ini adalah surga tempat penuh dengan nikmat yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Neraka tempat penuh dengan siksa dan kesengsaraan tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Itu ringkasan surga dan neraka. Itu pakaian, ya. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karpet permadani, kasur, bagaimana mereka? Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rahman ayat 54, muttaqiina fiha ala furushin batainuha min istabraq wajanal jannataini dan. Surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman ayat 54. Saya bacakan artinya. Para penghuni surga, mereka duduk di atas permadani yang terbuat dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Dapat dipetik dari dekat. Bagaimana maksud dekatnya? Dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Insan, wa dzullilat qutufuha tadlila. Yang kita bayangkan aja lah sekarang lah. Tapi mungkin hakikatnya tidak bisa sama dengan bayangan kita. Di sini disebutkan, dan buah-buah kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
Dalam surat Al-Insan disebutkan wa dzullilat qutufuha tadlila, dan direndahkan pohon-pohon penghuni surga serendah-rendahnya. Lihat penafsiran tafsir Imam Ibnu Katsir pada ayat ini. Itu ayat disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Insan ayat 14. Perhatikan tafsirannya. Saya bacakan tafsir dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa dzullilat qutufuha tadlila, dan direndahkan ranting-ranting pohonnya serendah-rendahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kata beliau, in qama, ini dikatakan oleh Imam Mujahid, seorang ahli tafsir di generasi sahabat, di generasi tabi'in, dan para ulama mengatakan idza ja'aka an Mujahid fahasbu. Jika datang tafsiran dari Imam Mujahid maka cukup, karena beliau belajar kepada Abdullah bin Abbas, kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan direndahkan ranting pohon penghuni surga serendah-rendahnya, in qama irtafa'at biqadri. Kalau penghuni surga berdiri, maka ranting pohonnya ikut berdiri sesuai dengan penghuni surga tersebut. Wa in qa'ada tadallat lahu hatta yanalaha. Kalau seandainya dia duduk, penghuni surganya duduk, maka pohonnya ikut duduk agar mudah memetiknya. Wa in ittaja'a tadallat lahu hatta yanalaha. Kalau seandainya penghuni surganya berbaring, maka pohonnya akan ikut berbaring agar mudah ngambilnya. Jadi Pak, di surga nggak ada manjat Pak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Qatadah bin Da'amah, ini tafsiran lain, la yaruddu aydihim anha syaukun wala bu'dun. Artinya tidak pernah tangan-tangan penghuni surga terkena duri-duri di pohon-pohon tersebut. Tidak juga jauh, nggak ada. Semuanya mudah. Makanya ini kata-kata mudah, semuanya di surga mudah. Ini saya sering ditanya, Ustaz, saya gimana ya Ustaz? Saya ini kan suami saya sudah meninggal. Kemudian sebelum meninggal suami saya sudah berwasiat, kamu jangan nikah lagi ya, nanti biar kita sama-sama di surga. Tapi saya kan perempuan Ustaz, banyak kumbang-kumbang saleh Ustaz yang sudah maju ke saya bagaimana Ustaz? Nanti kalau saya nikah juga, kira-kira di surga kita ketemuan sama suami gimana ya Ustaz? Maka saya jawabnya, masuk surga dulu aja deh. Kenapa? Karena di surga tidak ada yang susah, semuanya senang. Ada seorang perempuan bertanya kepada Syekh di Arab Saudi, Syekh, boleh nggak saya berdoa begini, ya Allah, adkhilni wa zawji al-jannah, masukkan aku dan suamiku ke dalam surga, dan jangan kasih suamiku bidadari di dalam surga. Kita pahami itu karena mungkin saking cintanya dia kepada suaminya. Maka kemudian jawaban sang Syekh yang lebih menarik, kata Syekh, tubtulina fid dunya wa tubtulina aidan fil akhirah. Kata Syekh yang menjawab, kalian ini menyiksa kita di dunia, nggak boleh poligami, di akhirat juga demikian. Tapi kalau saya takut ya, saya tidak bisa. Takut. Yang berani aja silahkan maju. Ustaz Firanda berani kan. Macan tutul itu. Kita nggak berani gitu. Takut, saya takut. Ya. Ya. Belum. Kayaknya takut, kita takut. Tapi saya nggak ngompor-ngomporin biar takut ya. Silakan yang berani. Karena saya pernah dapati di sebuah kota di Sumatera, seorang ustadz mengatakan, Ustadz,
saya ini kalau nggak poligami, saya tersiksa. Kenapa Ustaz? Karena kalau istri saya sedang haid, ya, saya tersiksa. Sakit badan saya, Ustaz. Saya harus bergaul. Padahal kan 7 hari. 7 hari itu saya tersiksa. Ini saya pegang tangan. Memang kuat, silakan deh. Ya, ini kenapa kita ke poligami ya? Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi salah satu indahnya nikmat di surga adalah permadaninya terbuat dari istabrak, sutra yang sangat halus. Mereka dilapisi oleh istabrak, sutra-sutra yang sangat halus, dan tidak ada kesulitan di surga. Tidak ada kesulitan apapun di surga. Di dunia, Pak, salah satu yang kita harus membenci dari dunia ini sulit. Semuanya sulit. Saya menikah sulit, harus mengarungi lautan. Dapatkan orang Lombok harus mengarungi lautan, susah. Itu alhamdulillah satu-satunya perempuan yang mau saat itu. Susah. Buang air besar susah, buang air kecil susah. Apalagi kita sebagai seorang muslim kadang-kadang buang hajat kan kita pakai air. Coba di negara-negara, saya pernah ke negara-negara Eropa, susah, nggak ada, mana airnya ini, cuma tisu doang, susah. Di surga nggak ada, Pak, nggak ada kebelet di surga. Itu salah satu jenis kesusahan dunia. Coba saya ngaji sekarang, ngadakan pengajian, sakit perut misalkan, kan harus ke belakang, mau nggak mau, itu dunia. Hanya orang yang tidak punya akal yang mendewakan dunia, Pak. Makanya saya katakan tadi, mohon maaf bahasa saya, kurang enak melihat orang menampakkan di media sosial, ini rumah mega, bikin sekian miliar, ini penghasilan sekian, saldo ATM sekian. Apa sih ente? Saat begitu mati coba. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi penghuni neraka bagaimana permadaninya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, lahum min jahannama mihad, dalam surat Al-A'raf ayat 40-41, yang artinya mereka mempunyai permadani dari api. Mereka mempunyai permadani, kasur-kasur dari api, min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash, dan di atasnya ada api-api. Allah musta'an. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah berapa menit? Kita sampai jam berapa nih? Sudah jam berapa? Tadi kita mulai jam 9. Dari 1,5 jam sudah ya. Masih panjang, masih makanan penghuni surga bagaimana, makanan penghuni neraka bagaimana, minuman penghuni surga bagaimana, minuman penghuni neraka bagaimana, sungai penghuni surga bagaimana, sungai penghuni neraka bagaimana, dan seterusnya. Sangat banyak sekali. Rumah-rumah di surga bagaimana, rumah-rumah di neraka bagaimana, sangat banyak sekali. Satu yang terakhir, nikmat indah di dalam surga, dan ini yang paling indah, yaitu ketika penghuni surga masuk ke dalam surga seluruhnya, dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka seluruhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada penghuni surga, ini sudah masuk semua, selesai. Sekehendak Allah sampai kapan itu terjadi, kita tidak diberitahunya. Kemudian Allah mendatangi penghuni surga. Turiduna syai'an azidukum, wahai penghuni surga,
Maukah aku tambahkan kepada kalian nikmat lagi? Kemudian penghuni surga berkata, alam tubayyid wujuhana, wahai Tuhan kami ya Allah, bukankah Engkau telah memberikan cahaya pada wajah-wajah kami? Alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar, bukankah Engkau sudah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Kemudian rawi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshiful hijab, lalu dibukakan hijab. Fama u'tuhu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jalla. Tidak pernah ada nikmat yang diberikan kepada penghuni surga yang paling disukai oleh penghuni surga dibandingkan bisa melihat Tuhan mereka, Allah azza wa jalla. Tidak ada nikmat bagi penghuni surga yang paling indah dibandingkan saat dibukakan hijab, kemudian penghuni surga bisa melihat Tuhan mereka yang mereka sembah selama ini. Pak, jujur Pak, salah satu yang kita rindukan selama ini, terutama saat-saat sempit, kemudian kita berdoa, lalu doa kita dikabulkan. Kita ingin bertemu yang mengabulkan doa ini. Mana orangnya? Mana zatnya? Yang kalau kita sedang sedih, kita ambil air wudhu, kita sholat, doa di dalam sujud, doa di sepertiga malam terakhir, kita berzikir saat sendirian. Kita ingin bertemu dengan zat. Semua nikmat yang kita rasakan sekarang, dari mulai tubuh kita, wa khuliqal insan, manusia diciptakan olehnya fi ahsani taqwim, pada bentuk tubuh yang paling sempurna. Kita ingin bertemu pencipta kita yang memberikan rezeki selama ini kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah memberikan kepada kalian apa saja yang kalian minta. Kata Imam Ibnu Katsir, qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf berkata, wa ma lam tas'aluh, dan apa saja yang kalian minta dan yang belum kalian minta Allah kasih. Kita ingin ketemu zat itu, Pak. Zat yang kalau seandainya kita sedih, kita mendadatang, ya Allah, mudahkan. Ada apa-apa kita datang, lalu Allah ngabulkan. Zat yang kita khianati selama ini, Dia memberi kita nikmat, kita bayar dengan maksiat. Beri nikmat, kita bayar dengan maksiat, terus menerus seperti itu. Tapi saat kita bertobat, Dia terima taubat kita. Ini zat sepemurah apa zat ini? Zat yang mengatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului kemurkaanku. Zat yang bagaimana ini? Seorang pernah datang ke kajian saya, kemudian dia mengatakan, Ustadz, ini tato semua, Ustadz, ini tato semua. Saya pun sekarang dikejar-kejar orang, Ustadz, gara-gara kriminal saya. Saya ingin bertobat. Apakah Allah Tuhan penerima taubat? Maka saya katakan, jangankan dosa ini, apapun yang mau kamu kerjakan, saat kamu bertobat kepada Allah, Allah sudah berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Bahkan sebelum itu Allah mengatakan, ya ibad, wahai hamba-hambaku, ayo ke sini. Ini zat pemurah apa, Pak? Zat yang bagaimana, Bapak Ibu, kalau seandainya tidak diminta marah? Kita ingin ketemu dengan zat itu.
Itu nikmat yang paling indah di dalam surga. Itu yang membuat kita bosan hidup di dunia. Ngapain sih? Ngapain sih ini? Susah hidup di dunia, Pak. Hanya orang-orang yang tidak tahu nikmat akhirat yang mendewakan dunia. Fenomena crazy rich harus dijauhkan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr, la tudamuna fi ru'yatihi." Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Tidak berdesak-desakan melihat. Kita janjian, Pak, dari majelis ini, janjian. Mudah-mudahan kita bertemu kelak, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Orientasikan itu, Pak, dalam hidup kita. Saya harus masuk surga, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Tidak semua bisa saya kupas karena sudah 1 jam lebih dan hampir 2 jam kita berbicara. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan ini semua, terutama saya pribadi, bisa menggugah kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan rindu bertemu dengan Allah itu ibadah. Rindu bertemu dengan Allah adalah ibadah. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Kita sekarang takut pandemi COVID-19. Kematian datang, Pak. Al-mautu wahid in ta'addadat al-asbab. Kematian pasti satu. Meskipun beda. Ada COVID, ada tabrakan, ada yang sehat. Yang paling utama adalah kita rindu ingin bertemu dengan Allah. Siapa yang rindu bertemu dengan Allah, maka Allah ingin bertemu dengan dia. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan dan kembali semangat untuk menghadiri kajian-kajian Islam. Dan mudah-mudahan ini kan sudah fase-fase terakhir, ya. Ummi ikramnya sudah keluar, umnya sudah keluar, ibunya sudah keluar, nggak ada yang lain lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya kira ada pertanyaan? Nggak ada. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.